Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, pada pertemuan kita kali ini kita sudah memasuki bab yang kedua mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Ibu akan bahas satu persatu. Pada pembahasan perkembangbiakan pada tumbuhan yang akan kita bahas pada kali ini adalah perkembangbiakan tumbuhan berbiji, kemudian perkembangbiakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan berbiji itu ada dua, ada Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, untuk itu akan Ibu bahas satu persatu kembali. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, di mana tumbuhan ini memiliki ciri dia memiliki biji yang ada di dalam bakal buah. Nah, jadi bijinya itu ada di dalam. Contohnya mangga, kelapa, rambutan, pepaya. Jadi bijinya ada di dalam buahnya. Nah, anak-anak, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae itu ada dua cara, secara alami dan secara buatan pada Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif alami artinya di sini tanpa campur tangan manusia. Artinya tumbuhan ini mampu tumbuh sendiri. Contohnya seperti rizoma. Kemudian stolon, umbi lapis, umbi batang dan kuncup adventif. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Artinya di sini terdapat campur tangan manusia. Contohnya seperti mencangkok, stek, merunduk, okulasi, dan sambung pucuk atau mengenten. Tadi sudah kita bahas perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin pada tumbuhan. Nah, sekarang yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Artinya di sini melalui proses peleburan sel telur dan sel serbuk sari ya. Kalau pada manusia kan kemarin sudah kita bahas ada sel sperma dan sel telur. Tapi kalau di sini pada tumbuh-tumbuhan itu ada yang namanya bakal buah gitu ya. Ada bakal buah dan juga ada serbuk sari. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai polinasi atau penyerbukan. Nah, tunggu sebentar. Di sini Ibu sudah memegang ada 3 bunga. Ada yang berwarna putih, oranye, dan berwarna pink. Bunga yang berwarna-warni ini tidak hanya cantik kita pandang, tapi juga dia memiliki tujuan tersendiri. Memiliki warna yang beraneka ragam ini fungsinya sebagai apa? Menarik serangga. Ya, supaya serangga itu hinggap di atas sini. Ya, di sini juga ada yang rasanya manis-manis itu nektar, serangga juga akan mengkonsumsi itu. Kemudian nanti tanpa sengaja serbuk sarinya itu akan jatuh ke kepala putik pada bunga ini. Ini serbuk sari di sini menempel, ada serbuk-serbuk berwarna kuning, itu serbuk sari. Nanti dia otomatis akan menempel pada kepala putik akibat dari senggolan-senggolan tubuh serangga, baik lebah maupun kupu-kupu. Nah, proses inilah yang dinamakan polinasi atau penyerbukan. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik. Itu adalah polinasi. The next selanjutnya yaitu macam-macam perantara pada penyerbukan atau polinasi. Yang pertama itu ada anemogami, di mana penyerbukan ini dibantu oleh angin ya. Contohnya seperti tumbuhan jagung dan padi, di mana bunganya itu jika dia bergoyang tertiup angin itu serbuk sarinya mudah terbang terbawa angin ya. Jadi yang pertama perantara penyerbukan ada anemogami. Yang kedua yaitu entomogami, di mana penyerbukan ini atau polinasi ini dibantu oleh serangga ya. Ciri-cirinya tumbuhan yang dibantu oleh serangga penyerbukannya, dia memiliki bunga yang warnanya cerah, berwarna-warni gitu ya, supaya dia menarik serangga untuk hinggap. Yang ketiga ya, polinasi atau penyerbukan ini dibantu oleh burung
yang disebut dengan ornitogami, di mana burungnya contohnya seperti burung kolibri yang membantu proses polinasi. Yang keempat adalah penyerbukan atau polinasi yang dibantu oleh kelelawar atau disebut dengan chiropterogami. Dan yang kelima, kenapa jadi kecil lupa? Dan yang kelima, polinasi atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia atau antropogami. Contoh tanamannya adalah anggrek. Oke, anak-anakku semuanya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari Ibu sendiri. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.